Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Tidak terasa sudah ketemu minggu lagi. Tapi percayalah berkat kasih kemurahan Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin tentunya. Bapak Ibu, saya mendapat rema firman Tuhan dalam minggu-minggu ini. Kebanyakan orang ketika sedang berada di dalam pergumulan, berdoa supaya Tuhan tolong saya dalam pergumulan. Tapi satu rema yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ketika kita berada di dalam pergumulan, dalam apapun kondisi kita, mari setiap hari cari Tuhan. Walaupun belum ada jalan keluar, cari Tuhan. Walaupun udah berdoa masih belum melihat titik terang, cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amen. Saya akan baca dari Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya. Saya ulangin ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu, saya lanjutkan ya, mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Satu lagi Bapak Ibu, firman Tuhan tadi saya dapatkan di Keluaran 3 ayat 14. Ini firman Tuhan kepada Musa bilang gini, Aku adalah aku, kata firman Tuhan. I am that I am. Siapa Dia? Dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Allah yang gak pernah berubah. He still do miracle. He still make a way. He still healing. He is the King of the King, Jesus Almighty God. Mari siapkan hati. Bapak Ibu, tanggalkan setiap beban. Tanggalkan setiap apapun yang merintangi kita datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan melawat saya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
sembah. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama serukan layaklah segala bangsa. Amin Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat tangan, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi katakan, layak Kau Tuhan, bangsa layak Kau sujud kepada. Kami angkat hati kami Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat saja katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi, lebih lagi. Segala bangsa, amin Tuhan, sujud kepada. Kami buka hati kami, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nikmati kehadirannya. Haleluya. Oh haleluya. We worship you, we worship you. God Almighty, tak terselami karyamu, tak terselami. Yang kami tahu Kau Allah yang setia. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu. Kami percaya Tuhan kami sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Raja segala raja, Tuhan segala
kondisi kami. Yes. Kau terlebih besar dari apapun pergumulan kami. Kami bersuka cita karena itu Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Beri salam kanan kiri Bapak Ibu. Oh ini ya social distancing ya. Namaste, namaste ya. Kita percaya berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Amin. Tuhan kita Tuhan yang setia, amin Bapak Ibu. Amin. Dan gak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Ya itu harus kita amini di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, mari siapkan hati, haleluya. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Amin Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Yes Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janjimu. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan, amin. Percaya bahwa sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu kota benteng kita, amin. Kita masih tetap memuji Tuhan, masih tetap berdiri Bapak Ibu, haleluya.
Rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama yang menari buat Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sambil kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan, goyang kanan, goyang kiri Bapak Ibu. Haleluya. La 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 la. Tangannya di atas dong. La 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 la. Haleluya. Sekali lagi yuk. La 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 la. La 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 la. Oh, haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkeringat? Nggak apa-apa. Olahraga di pagi hari. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita seperti rusa yang haus akan setiap aliran-aliran sungai dari sorga. Ayo setiap kita punya hati yang lapar dan mau Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Siapkan hati lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat hati kami, kami angkat tangan kami. Jesus Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Dengan lembut katakan, Menyenangkanmu, ya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. bentuk hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini, Bentuk setiap kami Bapa, jadi bejana untuk keluar Bapa. menjadi emas murni Tuhan. Bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Kiramaya Syande. Haleluya. Menyenangkan hatimu, itu kerinduan kami. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Ini kami Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan isi hatimu. Dalam setiap kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam setiap ketimpangan kami, Tuhan setia, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Di dalam Maya Syande. Haleluya. Ini kami Tuhan.
ya sikara Jamah-jamah setiap hati, setiap pribadi. Kami runtuhkan tembok-tembok penghalang untuk kami datang kepada Tuhan. Kami runtuhkan setiap tembok-tembok kekhawatiran karena kami tahu Allah kami sanggup, Allah kami luar biasa. Haleluya, Biar ada kebebasan di dalam roh. haleluya. Ada kebebasan di dalam sembah Tuhan. Ada kebebasan. Bebaskan kamu. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Haleluya, yes. Haleluya, ya. Kami mau menikmati-Mu, tenggelamkan dalam hadirat-Mu yang memberi kekuatan baru bagi setiap jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang gak punya pengharapan jadi berpengharapan, yang miskin diperkaya. Dia setia, Dia setia. Kirala baralaba ya sikaralaba ya si ande kirala baralaba tenggelamkan kami. Mengalir dengan anugerah kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Lawat kami dan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Samudra luas mengalir dengan anugerah, dengan anugerah kasih-Mu. Setiap pribadi di tempat ini, dimanapun berada, jamah dan kasih-Mu Tuhan anugerah mengalir di dalam nama Yesus, memenuhi setiap hati, menjamah setiap hati.
kasih-Mu. Sekali lagi mengalir, Haleluya. mengalir dengan anugerah kasih-Mu. Jamah setiap hati Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, setiap pribadi yang kehilangan hubungan yang intim dan Engkau jamah Tuhan. Pagi hari ini lawat setiap pribadi Tuhan, setiap pribadi mengalami Engkau Tuhan, mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan, mengambil lawatan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami tahu kami butuh hubungan dengan Engkau Tuhan, kami butuh keintiman dengan Engkau, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawat Tuhan, lawat setiap pribadi Tuhan. Setiap pribadi mengalami Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini, mengambil lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Jamah Tuhan, pada pagi ini Tuhan, bukan suatu ibadah biasa, tapi lawatan Tuhan terjadi bagi setiap pribadi. Di dalam nama Yesus, kami bekerja Tuhan, kami atau kuasa-Mu tidak terbatas, anugerah-Mu tidak terbatas, kemuliaan-Mu tidak terbatas, pertolongan-Mu tidak terbatas, tangan-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kita menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih, ucap syukur. Kami mudah menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Kau mengurapi, Kau memimpin. Kau bekerja dan luar biasa Tuhan. Dalam relung hati kami yang terdalam dalam kehidupan kami. Kami baca kami diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Berjalan pada kami. Tidak dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim Passion Worship. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita sampai pada hari ini ya, minggu kedua ya, dari bulan Agustus ya, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan sedang memimpin kita ya melewati setiap gelombang dan badai yang tidak mudah ya. Saya tahu di mana-mana orang menangis, orang merasa sedih dan merasa begitu, banyak orang juga galau dan apa yang sedang dihadapi. Kita tahu bahwa ini saat ini tidak mudah, tapi kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Ada Allah yang mengasihi kita, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kita. Bapak sekalian, dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya dapatkan ya. Saya berikan tema Be Strong and Courageous. Ya, kuat dan berani dalam kehidupan kita. Karena saya tahu bahwa banyak orang tidak kuat menghadapi situasi ya. Tidak mudah menghadapi situasi yang berat dan apa yang dihadapi. Kadang orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan seorang dalam Alkitab yang kita akan pelajari. Dan kita belajar bagaimana Tuhan mengubah dia. Ya, Tuhan mengubah dia dan kita percaya bahwa kalau Tuhan mampu mengubah orang dalam Alkitab, Tuhan mampu mengubah setiap kita. Haleluya. Ya, He can change us. Ya, He can change. Cerita dalam Alkitab bukannya sebagai suatu cerita biasa, tapi adalah sesuatu di mana Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Tuhan mau memimpin kita. Tuhan mau berdialog dengan kita. Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau saudara datang, saudara yang mengikuti ibadah, saudara harus berpikir bahwa Tuhan mau berbicara kepada saudara. Haleluya. God will speak to you. Tuhan mau bicara kepada engkau. Ya, bukan saudara sekedar mendengar yang mengikuti ibadah, tapi tahu bahwa Tuhan mau bicara secara khusus bagi hidupmu. Dan ini kita perlu camkan, kita perlu ingat dalam hidup kita bahwa Allah mau bicara. Saudara, saya percaya kalau seorang yang sangat
terkenal atau punya posisi tinggi, mau telepon saudara, mau bicara apa yang saudara ingin dengarkan. Ya, saya percayalah kalau saudara lagi di jalan, tetapi kemudian Pak Gubernur lah katakan, Pak Gubernur telepon saudara, tentunya saudara belum punya nomornya ya. Ya, pasti gak tahu itu nomor yang tidak dikenal paling ya. Ya saya nggak punya, nggak tahu kalau saudara punya ya. Nomor yang tidak dikenal, tapi waktu saudara angkat dan tiba-tiba ajudan gubernur telepon saudara, saya percaya saudara lagi sibuk apapun saudara akan berhenti, betul nggak kira-kira? Saya pasti berhenti, saudara pasti iya, ingin dengarkan apa yang dia katakan kepada saudara. Ya, saudara pasti akan ingat baik-baik apa yang disampaikan. Tidak tahu apapun yang disampaikan mengarahkan saudara, mungkin memanggil saudara untuk suatu tugas tertentu apa, tapi saudara akan dengarkan baik-baik. Tapi saya mau katakan bahwa yang berbicara pada kita lewat ibadah kita, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat apapun yang kita ikuti adalah Tuhan semesta alam. Haleluya. Ya. Dan kita mau mendengarkan. Kita mau minta dia berbicara dan kita buka hati kita lebar-lebar supaya Tuhan dapat menyampaikan isi hatinya pada kita. Dan ini suatu sikap yang harus kita punyai waktu kita datang kepada Tuhan secara pribadi maupun secara korporat di dalam ibadah, juga saat ini dalam secara online. Kita akan baca satu pribadi yang Tuhan ubahkan dalam Alkitab. Di dalam kitab Yeremia kita akan belajar bagaimana Tuhan mengubah Yeremia ya, dari seseorang yang sangat inferior, yang begitu merasa tidak mampu ya, untuk tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saudara akan melihat bahwa tugas Yeremia ini berat ya, tidak mudah dilakukan oleh seseorang ya, dan dia tidak mudah untuk dilakukan, tapi dan dia merasa tidak mampu melakukan itu. Dan kita akan belajar sedikit kali ini dan bagaimana dalam kehidupan kita Tuhan mau mengubah kita juga seperti dia mengubah Yeremia. Yeremia pasal 1, saya akan baca mulai dari ayat yang kelima, saya akan baca sampai ke 8 dulu, saya akan baca. Ya, yang punya kitab silakan buka, bisa baca sama-sama. Haleluya, saya percaya Tuhan mau ngomong sama kita, saya percaya Tuhan mau berbicara khusus. Saudara terima rema dari Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan mau sampaikan, kadang-kadang yang Tuhan sampaikan tuh mungkin tidak diucapkan oleh pembicara sekalipun, tapi saudara merasa ada sesuatu yang mengingatkan saudara kan sesuatu. Itu Roh Kudus bicara pada saudara, memakai apa yang disampaikan kepada saudara secara verbal. Jadi kadang-kadang secara verbal kita tidak mendapat, tapi secara rohani kita merasa ada suatu perkataan Tuhan kepada kita, kita terima itu. Ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca suatu cerita bagaimana Yeremia diutus oleh Tuhan. Yeremia, Tuhan punya rencana yang besar bagi Yeremia yang Yeremia tidak pernah tahu sebelumnya. Yeremia tidak pernah tahu apa rencana Tuhan bagi hidupnya dia. Tapi Tuhan sudah punya rencana bagi dia dari sebelum dia lahir. Dia masih dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana bagi Yeremia. Dan saya percaya Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya juga. Haleluya. Dia punya rencana yang besar. Tapi Yeremia belum tahu sampai pada saat ini terjadi. Bahkan Yeremia hidup dalam suatu kondisi yang tidak mencapai panggilannya. Hidup dalam kondisi yang dia tidak memenuhi rencana Tuhan bagi hidupnya dia pada waktu itu. Karena dia belum tahu sama sekali bagaimana orang yang tidak tahu rencana Tuhan dia bisa memenuhi. Ternyata tidak bisa. Dia harus tahu dulu. Dan Yeremia belum tahu. Bahkan kalau kita baca di sini kita tahu bahwa kondisi mental, sikap mental Yeremia adalah sangat hancur. Adalah sangat tidak memenuhi daripada panggilannya itu. Sehingga Yeremia mengatakan, aku tidak bisa berbicara. Tuhan, aku tidak bisa berbicara. Panggil orang lain aja, Tuhan, aku tidak bisa berbicara. Aku masih muda, atau terjemahannya aku masih kecil.
Aku masih anak-anak. Aku tidak mampu. Orang lain saja, jangan aku. Kalau kita belajar daripada Yeremia dia berasal dari suatu kota kecil bernama Anatot. Dan di kota ini dia di sana kota kecil saja, beberapa mil dari Yerusalem. Dan dia anak dari seorang imam namanya Imam Hilkia. Tapi karena pada waktu itu imam besar juga namanya Hilkia, tapi bukan bapaknya Yeremia ini. Dan Yeremia ini rupanya dia hidup dalam suatu kondisi di mana dia merasa kecil dan merasa tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa dibanding dengan orang lain. Secara manusia, apa yang dirasakan oleh Yeremia pada waktu itu, dia tidak akan mungkin memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya dia. Suatu struktur kehidupan dibangun dalam dia adalah struktur kehidupan yang merasa tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Dia merasa bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Tidak mungkin dia menjadi seseorang yang luar biasa. Tidak mungkin dia bisa dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam kondisi seperti inilah Tuhan bertemu dengan Yeremia, Bapak-Bapak sekalian. Dalam kondisi yang sama sekali seperti tidak memenuhi syarat, Allah bertemu dengan Yeremia. Dan berbicara pada dia. Tuhan katakan bahwa Yeremia, sejak dari dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Kaget pasti Yeremia. Dari dalam kandungan ibuku, aku sudah dikenal. Ibuku aja belum kenal aku. Ibu aja belum kenal aku. Ibu saya belum lihat aku. Kok dia lihat aku sudah kenal aku Tuhan. Ya. Kita tahu dalam bagian lain Alkitab, ya, Tuhan katakan bahwa aku yang menunun engkau dalam kandungan ibumu. Ya. Tuhan tahu aku sudah mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Saya percaya itu berita yang agak mengejutkan bagi Yeremia. Ya bagaimana bisa ya seseorang bisa kenal sejak dari dalam kandungan. Bahkan aku sudah memilih engkau. Wah ini tambah kaget lagi. Bukan hanya Tuhan sudah kenal dia sejak dari dalam kandungan. Tapi aku sudah pilih engkau. Bukan sesuatu yang kecil. Aku memilih engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Bukan sesuatu yang kecil. It's not something small. It's not the small job. Bukan sesuatu yang kecil, tugas yang kecil. Aku menunjuk engkau. I have appointed you to be the prophet of the nations. Aku telah menunjuk engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan sesuatu yang kecil, Bapak-Bapak sekalian. Nah bayangkan Yeremia dalam kondisi yang inferior, dalam kondisi yang merasa tidak mampu, dalam kondisi yang merasa kecil, dalam kondisi yang tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat sesuatu yang besar, tidak mampu berbuat sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan menjumpai dia dan mengatakan, aku memilih engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tentunya Yeremia kaget akan hal itu. Yeremia ngomong sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima alasannya. Puji Tuhan ya. Ya, kalau Tuhan terima alasannya, aku gak mampu Tuhan. Oke Yeremia, aku pakai orang lain saja. Dia kehilangan hak istimewa. Betul ya? Ya. Siapa di sini yang kadang-kadang Tuhan panggil, saudara nggak mau, ya, untuk lakukan sesuatu. Ya. Saya bersyukur buat Tuhan nggak menyerah dengan Yeremia. Kamu boleh ngomong apa? Aku pilih kamu, aku menetapkan engkau. Aku yang menciptakan mulutmu, engkau pasti bisa bicara. Aku berikan kata-kata kepadamu, aku akan beritakan apa yang kau mau sampaikan. Haleluya. Tuhan nggak menyerah dengan Yeremia. Dia bilang, kamu akan pergi. Baca di sini. Nanti kita akan melihat bagaimana itu terjadi dalam kehidupan setiap kita juga. Ya, tetapi Tuhan ayat 7, tapi Tuhan berkata kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada suatu tambahan, ada suatu perbedaan, yaitu jangan gentar kepada mereka supaya aku tidak membuat engkau gentar di hadapan mereka, katanya. Suatu tekan dari Tuhan bahwa Tuhan mau kita mengikuti dia tanpa digentarkan oleh apapun. Haleluya. Saudara, itu suatu hal di mana Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa.
Ya, Tuhan tidak mau kita tetap dalam standar pertumbuhan kita, tapi Tuhan mau kita dewasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak mau dewasa, saudara, sepertinya Tuhan berperkara dengan kita. Dia bilang, aku akan menggentarkan engkau. Kalau engkau tidak mau maju berbicara, aku buat engkau gentar, katanya. Ya, itu berarti Tuhan seperti menjadi lawan kita kalau kita tidak mau bertumbuh menjadi dewasa. Tapi itu dalam sisi yang lain saya akan bicara nanti kapan-kapan. Cuman kita mau melihat di sini bahwa Tuhan akhirnya mengatakan bahwa aku memberikan engkau kata-kata, aku memberikan kekuatan, aku memberikan engkau sesuatu apa yang aku mau sampaikan kepada orang-orang lewat mulutmu, dan kamu gak boleh takut di hadapan mereka. Janganlah takut, be strong, be courageous. Jangan takut di hadapan mereka. Saudara, yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara belajar daripada Yeremia ini, dia hidup dalam satu masa di mana Yerusalem dan Yehuda berbuat dosa di hadapan Tuhan. Banyak dosa yang terjadi, penyembahan berhala terjadi di sana. Ya, kalau saudara baca nanti di situ ayat yang berikut dia katakan, kamu berkata-kata kepada raja-raja, berkata-kata juga kepada para imam. Itu lambang suatu kepalsuan di dalam agama yang sudah terjadi. Ya. Suatu agama tapi tidak benar-benar menyembah Tuhan terjadi di sana. Saudaraku, penyembahan berhala sedang terjadi pada waktu itu sehingga Tuhan melawan. Dan kalau saudara baca selanjutnya dikatakan bahwa akan ada serangan dari utara. Ya, dikatakan seperti itu. Akan ada serangan yang datang dari Babel yang akan datang, dikatakan seperti itu. Babel itu kalau dari letaknya Yerusalem letak di mana Yeremia tinggal, Babel itu terletak di sebelah barat. Tapi di sini dikatakan serangan dari utara karena mereka akan berputar dulu sampai pada masuk dari jalur masuk perdagangan, dan mereka masuk dari utara untuk menyerang pada Yerusalem dan Yehuda, saudaraku. Intinya adalah Yeremia menubuatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang Yerusalem dan Yehuda. Dia diberi kekuatan. Saya percaya Yeremia agak ketakutan karena dia harus menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan arus. Dia harus menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia menyampaikan sesuatu memang kebenaran tapi tidak disukai mungkin pada orang-orang itu. Karena orang lebih menyukai suatu berkat yang akan datang, tapi mestinya mereka harus bertaubat pada waktu itu. Mereka bertobat setiap penyembahan berhala dan lain-lain. Tapi Yeremia mengatakan bahwa akan ada serangan dari utara kepada mereka. Bapak-Ibu sekalian, sesuatu yang tidak mudah harus diucapkan karena berlawanan dan apa yang diinginkan orang-orang. Tapi Yeremia harus katakan dengan berani, haleluya. Dia harus menyampaikan sesuatu dengan berani untuk orang-orang itu. Dia harus sampaikan apa yang Tuhan katakan pada dia. Nah, kita harus belajar di sini bahwa ada suatu perubahan. Yeremia dari keadaan yang begitu inferior, begitu tidak mampu, begitu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia sulit berkeadilan, dia bilang dia anak kecil. Ya, dia masih muda. Rupanya dia juga ada satu kultur di mana anak muda harus diam, enggak boleh ngomong. Satu kultur yang agak salah, yaitu bahwa anak-anak harus diam, tidak boleh ngomong, tidak boleh berpendapat, hanya mendengarkan orang tua. Sehingga hati anak-anak menjadi pasif dan akhirnya mereka tidak bisa berkreasi. Saya bersyukur ya, kalau saya belajar di dunia pendidikan juga, dan seringkali saya katakan dalam mungkin pertemuan-pertemuan tertentu, saya katakan bahwa orang boleh berdialog. Amin, saudara ya. Berdialog dengan pemimpin, berdialog ya. Bukan diam tapi berdialog. Kalau di Indonesia kebanyakan kalau guru-guru ini, Bapak Ibu guru di sini ya, kalau beri pelajaran kemudian ditanya apa yang belum mengerti, kebanyakan orang Indonesia mereka diam. Betul ya, mereka tidak ngomong. Walaupun mereka nggak tahu, mereka nggak ngomong. Jadi orang kalau apa yang kamu ini, pendapatmu apa tentang ini? Kalau orang diam itu, ada pertanyaan apa anda orang diam? Kan dua kemungkinan. Pertama sudah tahu semua, kedua nggak tahu apa-apa. Betul ya? Iya, seperti itu. Ya. Tapi kalau di barat beda. Ya. Di barat orang senang bertanya. Ya. Jadi sehingga orang tidak tahu menjadi tahu. Dan rupanya Yeremia dalam kultur di mana anak-anak
orang muda tidak boleh berbicara. Sehingga dia terkungkung dan dia merasa kecil, merasa inferior. Dan situasi yang ada juga Bapak Saudara sekalian. Tapi Tuhan mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai setiap orang. Bahkan masih anak-anak pun bisa Tuhan pakai. Haleluya. Kita sudah belajar minggu lalu Raja Yosia umur 8 tahun Tuhan pakai saudaraku. 16 tahun dia mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. 20 tahun dia mulai merobohkan Baal-Baal saudaraku. Luar biasa. Anak-anak muda saya mau katakan bangkit. Haleluya. Bangkit. Ya, rise up in the name of Jesus. Bangkit saudaraku. Para mahasiswa bangkit imanmu. Ya, anak-anak pelajar-pelajar bangkit ya. Jangan sibuk dengan game aja. Sibuk cari Tuhan. Haleluya. Sibuk cari Tuhan. Tuhan mau pakai kamu dengan dahsyat. Saya mau sedikit katakan, saya waktu umur 16-an tahun, saya benar-benar cari Tuhan dan mulai melayani Tuhan. Saya mau tantang kamu pada pelajar, cari Tuhan, layani jiwa-jiwa. Haleluya. Kamu bisa online bawa temanmu kepada Tuhan. Ya, belajar untuk itu. Jangan takut. Maka dikatakan be strong and courageous. Haleluya. Lakukan kehendak Tuhan, saudara. Jadi Yeremia dari kondisi yang begitu buruk, dia berubah menjadi lebih baik. Struktur hidupnya dibangun dari masa muda masih kecil itu menjadi orang yang tidak mau berbuat apa-apa. Struktur. Ya. Makanya belajar ini semuanya dari kongres yang judul subtemanya dari arsitektur, tapi saya tambahin dan beberapa hal yang saya dapatkan. Kita membangun hidup kita dari kecil. Ya, kita membangun hidup kita dari perkataan orang lain, perkataan orang tua, perkataan teman-teman. Kita melihat diri kita sendiri, kita melihat diri kita melihat wajah kita melihat orang seperti ini tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita melihat wajah kita melihat bahwa orang ini gak mungkin lakukan sesuatu. Tetapi Tuhan punya rencana, haleluya. God has plan. Apapun pendapat tentang dirimu, lihat pendapat Tuhan atas hidupmu. Ya, arsitektur yang kita bangun dalam hidup kita dari kecil itu menentukan keberadaan kita sekarang. Bagaimana kita menghadapi kehidupan. Banyak orang sekarang sulit menghadapi situasi yang berat. Sudah tahu, tekanan yang datang akan menguji kekuatan bangunan hidup kita. Amin. Ya. Tekanan yang datang menguji kekuatan bangunan hidup kita. Ada orang yang mampu, ada orang yang enggak, ada orang yang stres. Tapi saya berdoa, jemaat eklesia, setiap kita dikuatkan oleh Tuhan. Kau bangkit, kau mampu menghadapi. Saya percaya bahwa corona memang sedang datang seperti ini. Tapi corona tidak boleh membuat hati kita padam, saudaraku. Roh kita padam, saudaraku. Saya akan lanjutkan nanti. Tapi intinya adalah, saudara, Yeremia berubah, saudaraku. Berubah dari keadaan yang begitu buruk menjadi lebih baik. Ya, Tuhan mengubah dia. Dan kalau saudara pelajari dalam Alkitab ini, saudara lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya. Mengenai aku, Tuhan katakan pada Yeremia, sesungguhnya pada hari ini, wah ini luar biasa, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ada 3 simbol yang Tuhan katakan pada Yeremia, aku membuat engkau kota yang berkubu, fortified city, ya, kota yang berkubu, saudara. Dalam bahasa aslinya, kalau bahasa Inggris fortified city, dalam bahasa aslinya semuanya elevated city. Ya, adalah kota yang ditinggikan, kota yang bertempat di tempat tinggi sehingga tidak bisa diserang oleh musuh, saudaraku. Posisi menentukan prestasi. Ya. Saya pernah belajar ya, kalau serangan musuh, ya, kalau tentara itu lagi diserang. Kalau dia posisinya di atas, kemungkinan besar dia menang. Posisinya di tempat yang lebih tinggi dan dia lebih mudah melihat ke bawah.
Dan kau akan buat engkau menjadi fortified city, kota yang berbenteng. Kehidupan kita bisa Tuhan menjadikan kota yang berbenteng. Bahkan kalau kita melihat ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, dia bilang bukan aku membuat, tapi aku telah membuat engkau jadi kota yang berkubu. Haleluya. Tuhan telah membuat engkau kata menjadi kota yang berkubu. Saudara, Tuhan mau kita semua menjadi kota yang berbenteng. Kenapa harus berbenteng? Supaya menahan kekuatan musuh. Haleluya. Yang berusaha menyerang kita. Ditahan. Saudaraku. Saudara. Bagaimana kekuatan hidupmu. Apakah seperti kota yang berbenteng atau tidak. Dan kemudian dia dikatakan juga menjadi tiang besi. Ya, tiang besi melambangkan strength. Kekuatan yang luar biasa ada pada dia. Kalau saudara hari ini lagi keadaan lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Receive the strength of the Lord. Saudaraku, ada hidupmu saudaraku. Dan kemudian menjadi tembok tembaga. Tembok tembaga berbicara. Ya, untuk penghukuman kepada musuh-musuh yang menyerang kepada dia. Saudaraku. Tembaga sering berbicara tentang penghukuman. Nah, saya mau katakan di sini bahwa Tuhan mau membuat kita, mengubah kita dari keadaan yang begitu lemah. Dari keadaan yang tidak mampu, dari keadaan ketakutan, dari keadaan yang begitu lemah, tidak mau berbuat apapun. Tuhan mau ubah kita menjadi kota yang berkubu. Haleluya. Nah, terus bagaimana kita mengalami pada saat-saat sekarang ini? Ini penting saudaraku. Bagaimana kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan seperti Yeremia ini. Ya. Saya melihat bahwa yang pertama, saudaraku, itu kita bisa benar mengalami seperti Yeremia alami ini, yaitu dia bertemu dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan, berbicara kepada dia. Ini penting banget, saudaraku. Penting banget. Penting banget. Saya senang tadi WL Febri katakan bahwa hari-hari ini Tuhan menyuruh mencari Tuhan. Haleluya, amin. Dan suruh mencari Tuhan. Saudaraku, saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara, begitu lemah. Mungkin ada antara saudara yang hari-hari saudara benar-benar merasa sudah begitu berat untuk menghadapi situasi. Saudara, mungkin ada beberapa doa saudara benar-benar butuh jawaban daripada Tuhan. Saya menemukan di mana-mana orang yang lagi bergumul dengan masalah. Bahkan saya ikut satu acara dan orang Jakarta juga sama, saudaraku. Mereka lagi bergumul dengan masalah, ada yang kehilangan penghasilan dan lain-lain. Ada orang sudah stres, ada orang sudah begitu lemah, tidak mampu lagi rasanya untuk berdiri dengan kuat. Tapi bagaimana sehingga Yeremia dari keadaan yang begitu lemah, dia menjadi kota yang berkubu. Yang pertama, dia dengar suara Tuhan. Haleluya. Dia bertemu dengan Tuhan, saudara. Yang pertama yang saudara harus dapatkan dalam hidup saudara, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Saya bisa katakan kalau saya berdoa, ada banyak anak Tuhan sekarang tidak mencari Tuhan. Ya, ada banyak anak Tuhan melihat masalah dan dipengaruhi masalah, matanya tertuju pada masalah, di mana-mana masalah, tapi tidak melihat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Mungkin saudara sudah tahu ilustrasi itu, tapi saya mau katakan mungkin supaya kita lebih mengingat kembali. Saya katakan pada kemarin acara ada beberapa dengan acara mahasiswa, saya bilang, saudara tahu koin ini koin 500 rupiah, saudara. Tapi koin ini lebih besar daripada matahari, saudara percaya enggak? Koin ini, Grace percaya koin ini lebih besar dari matahari? Pasti Grace akan geleng-geleng kepala, enggak mungkin. Tapi kalau saudara di siang hari, saudara ada di tepi jalan, saudara mandang matahari, kemudian saudara tempel koin ini di mata saudara. Kira-kira yang lebih besar matahari atau koin ini? Koin ini menjadi begitu besar. Materi yang begitu besar dikalahkan oleh koin ini. Karena kita terlalu dekat dengan koin ini. Begitu jadi orang-orang yang hidupnya hanya memandang masalah. Tidak pernah memandang Tuhan yang besar, saudaraku. Mereka selalu melihat masalah di mana. Mereka naik motor ingat masalah. Mereka naik mobil ingat masalah. Mereka mau tidur terbangun ingat masalah. Mau makan berhenti makan lihat ingat masalah. Selalu lihat masalah.
masalah. Ada orang mengatakan mas itu artinya mas yang salah, bukan mbak. Sekedar guyon ya, saudara. Ingat masalah. Apakah engkau tidak melihat pada Tuhan? Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Ya, sebesar apapun masalah kita, Allah masih jauh lebih besar. Haleluya. Tuhan masih jauh lebih besar daripada problem. Sebesar apapun problemmu, Tuhan masih lebih besar daripada problem saudara. Kita membaca Alkitab, kita membaca kisah Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh tangannya. Yesus bilang, ulurkan tanganmu, sembuh. Yesus berjalan, orang lumpuh, bangun jalan. Anak muda di Nain, Yesus bilang, bangkit, bangkit. Kuasa yang begitu besar. Kalau kuasa tersedia seperti itu, kuasa Tuhan tersedia bagi saudara dan saya juga. Buat problem saudara. Tapi apakah engkau datang kepada Tuhan secara pribadi? Apakah engkau masih saat teduh? Apakah engkau masih menyembah Tuhan? Apakah saudara rindu ibadah seperti ini, saudaraku? Di mana hadirat Tuhan dicurahkan, kuasa dicurahkan, engkau dibawa dekat dengan Tuhan, dibawa untuk punya keintiman dengan Tuhan. Ya, jangan buat sesuatu itu hanya suatu agamawi, suatu kebiasaan. Tapi makanya saya katakan, saudara ikut ibadah, rindukan bahwa Tuhan, aku mau dengar suaramu kepadaku. Dan Tuhan bicara kepada saudara, apapun masalah saudara, dengarkan Tuhan bicara. Saya mengatakan kadang orang berdoa sekalipun kadang tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa orang berdoa tidak dekat dengan Tuhan? Karena dia berdoa tetapi tetap ketakutan. Saya berikan contoh. Mungkin seorang bapak, karena anak saya sudah besar, saya nggak bisa contoh anak saya. Seorang bapak mungkin, anaknya dikejar oleh anjing. Lari kepada bapak, dia dekap oleh bapaknya. Tapi anaknya masih meronta-ronta, bapakku takut. Bapaknya bilang tenang sama aku, enggak, aku takut. Kenapa? Pikirannya tetap tertuju anjing, saudaraku. Padahal dia sudah ada dalam dekapan bapaknya. Dia tidak mendengar suara bapaknya, dia sibuk dan pikirannya sendiri. Saudara, kadang kenapa kita berdoa kita enggak ada jawaban. Kita berdoa tapi kita sibuk dalam diri kita. Kita enggak dengar Tuhan jawab apa. Maka kita berdoa, Tuhan bilang, sabar anakku, tenang, aku akan bekerja. Tapi kita sedang ambil langkah ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya kita salah jalan, saudara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dengarkan Tuhan bicara kepada saudara. Yang baca katakan amin. Dengar Tuhan, bertemu dengan, cari Tuhan benar-benar. Kalau saat ini engkau kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau tidak pernah berdoa, cari Tuhan kembali. Berdoa saudaraku pada Tuhan. Cari hadiratnya saudaraku. Ya, berada sama hadirat Tuhan. Ya, biarkan waktu saudara hadirat Tuhan, Tuhan bicara kepada saudara. Jangan sibuk dan masalah saja. Bangun pagi kita enggak mencari Tuhan, kita sudah mikir masalah kita. Ya, kita mikir. Akhirnya kita kehilangan hadirat Tuhan. Jadi Yeremia diubahkan oleh Tuhan karena dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya berdoa jemaat eklesia, Tuhan ubah kehidupan kita karena kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi, belajar mencari Tuhan. Banyak orang mahasiswa juga komsel, saudara bisa tidak setia berkomsel ataupun siapapun kita, kadang kita tidak setia. Kita perlu mencari Tuhan. Saya berdoa ada orang di sini yang saudara yang hati saudara jauh dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya menangisi saudaraku. Kalau hati saudara jauh dengan Tuhan, dingin dengan Tuhan, biar Tuhan bawa kembali pada hari ini. Biar saudara menerima hubungan intim dengan Tuhan kembali. Haleluya. Jadi yang pertama adalah dengarkan Tuhan bicara. Biar Tuhan bicara dalam hidupmu. Biar Tuhan taruh kembali kekuatan dalam hidupmu. Tuhan rubah struktur dalam kehidupan kita. Tuhan rubah pola pikir kita. Tuhan izinkan Tuhan yang bicara kepada kita dalam apa yang kita alami. Saya juga pernah dalam keadaan di mana saya bingung. Tapi kemudian waktu saya masuk hadirat Tuhan, baca firman setiap hari, Tuhan merubah saya, merubah hati saya, merubah perasaan saya, merubah keyakinan saya. Dan saya percaya saya dirubah jadi keyakinan, jadi daripada struktur yang salah pada struktur yang benar di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi yang pertama, dengarkan Tuhan secara pribadi. Rajin berdoa saat teduh, belajar mencari Tuhan.
sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saudara, setelah dengarkan, saudara lakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Intim dengan Tuhan. Kemarin di mahasiswa saya juga berikan satu cerita, ya ini cerita lama tapi mungkin bisa memberkati waktu kita benar-benar intim dengan Tuhan. Ternyata Tuhan bekerja. Ini saya akan akhiri dan cerita ini, saudara, bahwa pernah ada seseorang yang sedang belajar intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan secara pribadi, udah bergaul dengan Tuhan. Kemudian dia punya satu toko kecil dan dia sedang menjaga di tokonya dia. Tapi dia melihat toko sebelahnya kok rame, tapi tempatnya dia sepi. Ini kejadian benar dan kemudian dia merasa gak enak hati. Kenapa Tuhan, aku ini anakmu tapi kenapa seperti itu? Kemudian dia mencari Tuhan, dia berdua menyembah Tuhan, dia belajar intim dengan Tuhan. Tuhan, aku menyembah Engkau walaupun rasanya aku kuat, walaupun rasanya aku gak enak, tapi aku menyembah, aku bersyukur pada Engkau, aku mau memuliakan Engkau. Dia mulai sembah Tuhan sungguh-sungguh. Waktu dia sembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Ada kata-kata yang sangat berbeda dari apa yang dipikirkan secara manusia. Dia tidak akan lakukan ini. Tuhan ngomong yaitu, kamu bantu toko di sebelahmu yang ramai itu. Karena dia sangat ramai, dia sulit melayani pelanggan. Kamu bantu dia. Dia kaget, dia berdoa untuk tokonya dia. Tapi kenapa Tuhan suruh bantu di sana? Akhirnya dia setia, dia bilang oke Tuhan aku mau. Dia mulai bantu toko di sebelah. Apa yang terjadi? Dia mulai bantu toko sebelah. Beberapa hari kemudian tiba-tiba, ini cerita benar terjadi, bukan saya karang. Tiba-tiba ini terjadi bahwa tokonya tiba-tiba ramai aja, saudaraku. Ya. Benar terjadi hal itu. Karena dia jalinkan ketimpangan dengan Tuhan, Tuhan bicara. Waktu saya di mahasiswa saya katakan mungkin Tuhan sedang ngomong begini. Mungkin ini penafsiran saya, ya. Mungkin Tuhan sedang ngomong gini, waktu kamu melayani pelanggan, sikapmu kurang ramah. Mungkin ini saya gak tahu sebenarnya, tapi saudara ambil intinya aja, ya. Mungkin dia sikapnya kurang ramah waktu itu melayani pelanggan. Kemudian Tuhan bilang dia melayani tetangganya itu. Waktu dia melayani, dia harus punya kasih. Dia lebih memperhatikan orang lain. Dia lebih melayani orang lain. Dia tidak mikir dirinya untuk keuntungan. Dia lebih melayani orang lain. Waktu dia melayani orang lain, sikap hatinya berubah. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih mengasihi, lebih melayani orang. Mungkin dia akan menghadapi orang dan sikap yang lebih ramah, lebih supel dan lain-lain. Waktu sikapnya berubah, hidupnya berubah. Haleluya. Kadang-kadang saudara, itu tafsiran saya. Belum tentu itu benar, tapi tafsiran saya bisa seperti itu. Tuhan merubah dari dalam dia dulu. Tuhan merubah dia dan Tuhan bisa memberkati dia. Dengarkan suara Tuhan. Biar Tuhan rubah hidup saudara. Apapun masalah saudara pada hari ini. Mungkin ada luka dalam hatimu. Karena engkau merasa begitu berat hidupmu pada saat ini. Engkau merasa begitu sulit dan engkau seperti ada suatu perasaan luka, perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan Tuhan mau bertemu dengan engkau. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan Tuhan merubah hidupmu. Dengarkan suara Tuhan. Dan saya percaya sudah dengar suara Tuhan, ada kekuatan yang mengadami hidupku. Amin saudara. Mari kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Syararabaka syatakaraba syatakara. Sikararabaka ya syatakaraba syatakara. Hurabasyandaraba syatakaraba syatakara. Saya tahu apapun keberadaan saudara. Tapi satu hal saya mau katakan. Waktu saya berdoa, saya tahu ada orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Ada orang-orang yang engkau tidak pernah mencari Tuhan. Mungkin engkau lihat masalah engkau sibuk atau engkau sibuk dengan pekerjaanmu. Mungkin sekarang pekerjaanmu baik, tapi kalau engkau tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, engkau bisa kehilangan pimpinan Tuhan bagi hidupmu. Cari Tuhan saudara. Mari kita berdoa, kita akan menyembah berapa menit kita sembah Tuhan.
Saudara tenang, saudara pada Tuhan. Saudara bisa menyembah. Tenang hati saudara. Mungkin hari ini saudara-saudara sedang bergumul juga dan masalah saudara. Sedang bergumul, saudara tidak tahu jawabannya. Tapi tenangkan hatimu, cari Tuhan, saudara. Bertemu dengan Dia secara pribadi. Saudara bakara, mengalih menghadap Tuhan. Syurabo syanda, shindarobo syatara hasheteka, shinderebe hasaturobo syedede. Cari Tuhan. Kau belum pernah, kau lama tidak menyembah Tuhan. Sembah Tuhan pada hari ini. Sembah Tuhan. Oh Lord, jamah setiap pribadi, dalam nama Yesus, jamah setiap pribadi. Siapapun kami, di mana kami berada, jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah setiap kami, apapun pergumulan kami. Tuhan, jamah umat-Mu, jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Biar terobosan pada pagi di dalam nama Yesus. Terobosan yang mengubah hidup kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Yesus Tuhan. Shandara basyata karana. Kalau kau rasa hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini tidak terjalin, hari ini perbaiki dengan Tuhan. Oh haleluya. Ada berapa orang kau punya beban berat dalam hidupmu? Beban berat Tuhan, izinkan Tuhan menjamah bebanmu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Menjamah hatimu dalam nama Yesus. Ya Tuhan, pulihkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kirala barala 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 bayasyande. Kirala mayasyande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Di mana saudara bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Lagi ku sembah. Yes. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau bisa mengubah Yeremia, Engkau bisa mengubah kami Tuhan. Amin. Engkau bisa melawat kami, Amin. apapun keberadaan kami, biar Ya. kami menjadi kuat, kami berani menghadapi kehidupan kami, karena kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberikan perpuluhan. Siapkan perpuluhan saudara. Kita akan memberikan. Saudara sudah siap, kita akan berdoa biar kita akan berikan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Kalau kami datang memberikan perpuluhan ini, kami mengembalikan perpuluhan ini kepada-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur jika persembahan yang ada ya Tuhan, kami tahu bahwa segala milik kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami berikan ini tanda kasih kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami siap mengasihi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah bisa memberikan perpuluhan dan persembahan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saya sangat diberkati sekali, luar biasa firman Tuhan hari ini menguatkan, luar biasa, sungguh menguatkan. Mari Bapak Ibu, setiap hari kita berkomit mencari Tuhan, amin. Setiap hari apapun kondisi kita perlu Tuhan, kita harus cari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi pada Info Sepekan. Udah gak terasa ya, sekarang ini sudah bulan Agustus. Waktu sangat cepat berlalu. Ada agenda apa saja dalam minggu ini? Mari kita lihat. Ada konser Pasutri pada hari Rabu 12 Agustus pukul 19 malam via Zoom. Pada Senin 10 Agustus ada konser prakarsa melalui Zoom juga. Kalau hari Kamis tanggal 13 ada konser mahasiswa juga pukul 19 malam via Zoom. Sabtu 15 Agustus terdapat 2 acara, yaitu konser pelajar pukul 4 sore via Zoom dan doa dan koordinasi untuk struktur dan PKS pukul 6:30 malam via Zoom. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Kak Paul. Happy birthday Kak Paul. Wish you all the best dan semoga Tuhan selalu memberkati. Juga ada Jumat kemarin, yaitu nenek kita semua, yaitu Mbah Putri, ibunda dari Ibu Ana. Selamat ulang tahun Mbah. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Kami dari keluarga besar GKB Eklesia turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Christopher Girsang ke rumah Bapa yang di surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Oke, demikian pengumuman sepekan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Kita percaya Allah kita setia. Kalau dulu dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sekarang pun dia mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hosana in the highest, let our King be lifted high. Hosana, sekali lagi katakan Hosana. In the highest, let our King be lifted high. Hosana, lebih lagi sekali lagi katakan Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted high. Hosana, be lifted highest. Amen. Highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Highest, be lifted highest. Let our King be lifted high. Lambaikan tangan saudara. Let our King be lifted high. Hosana, let our King be lifted. Sekali lagi, let our King be lifted. Once again, let our King be lifted high. Hosana. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Kau bicara karena Kau mengasihi kami Tuhan. Kau tahu keberadaan kami Tuhan. Baik buat saya Tuhan, pagi ini Kau sudah menjamah setiap kami. Kau sudah melawan setiap kami, akan mengubah setiap kami. Apapun masalah kami tahu di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Kami aman ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Engkau melawat gereja eklesia, setiap pribadi, setiap keluarga, Praspasutri Prakarsa, mahasiswa, pelajar, anak-anak Engkau jamah semuanya Tuhan. Saya merasakan Engkau mengalami Engkau Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak berharga di matamu. Semuanya berharga di matamu Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Seperti Yeremia mengalami pertemuan dengan Engkau. Setiap jemaat eklesia mengalami pertemuan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucap syukur kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan.
dan menjamah bangsa kami. Tolong bangsa kami melewati masa-masa ini Tuhan. Tolong Presiden Jokowi, menteri-menteri DPR, MPR juga kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 Tuhan. Jamah Tuhan, Kamu tolong sehingga bangsa ini boleh melewati krisis ini bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati juga kota Malang Tuhan. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota Malang Tuhan. Biar Tuhan menjaga kota kami, menolong kota kami Tuhan. Sehingga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Jagai umat-Mu juga Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Di mana-mana Tuhan jaga ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang berkati kami. Dan sebelum kami selesai Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Mari Bapak bisa sekalian angkat hati kepada Tuhan, angkat tangan pada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Terima kasih yang luar biasa, kami mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu itu, berkat daripada Allah Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan kasih karunia ini diberikan oleh anak Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kami. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami, berikan kuasa bagi hidup kami. Dari sekarang sampai sedang kembali dan sampai selama-lamanya. Saya sudah diberkati. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai ibadah ini. Kita percaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kami terima kasih sudah mengikuti ibadah kita. Minggu depan kita ketemu lagi dan berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Tuhan memberkati.